Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Menjelang 2024, semoga kita semua senantiasa sehat, banyak berkat, tambah semangat, makin cermat, menyajikan data-data yang akurat, dan menjadi insan yang bermanfaat bagi semua. Nah, harapannya tahun 2024 itu akan ada aplikasi yang terintegrasi gitu ya, sesuai angan-angan kita bersama. Tetapi sembari menunggu tidak ada salahnya kita juga berupaya memperbaiki pencatatan-pencatatan kita sehingga nantinya ketika memang betul-betul ada aplikasi itu tentunya masih perlu uji coba untuk menguji ketangguhannya gitu ya, apakah dapat menyajikan data yang sesuai harapan kita atau masukan-masukan apa yang diperlukan seperti itu. Nah, ini adalah lembar kerja pengelolaan kita yang akan kita gunakan tahun 2024. Begitu. Yang teman-teman perlu lakukan, nanti akan saya bagi linknya ya ke masing-masing puskesmas untuk dicoba-coba. Nah, petunjuk di sini ya, di sheet ini yang teman-teman harus baca dulu. Dan di sini ada satu kolom yang bisa dicentang untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Kita langsung mulai aja ya. Perhatikan bahwa sel yang berwarna abu-abu adalah sel dengan formula atau rumus berikut kolom yang melekat padanya. Disarankan tidak diintervensi. Nah, contohnya yang di sheet ini ya. Nah, ini warnanya abu-abu, ini bukan rumus, tapi ini sudah jangan diotak-atik gitu, karena ini data dasar, data barang, termasuk yang ini. Kemudian di sheet satunya perencanaan, ada yang berwarna abu-abu begini, ya. Termasuk di usulan ya di sebelah sini dan di kolom sebelahnya sini, kemudian di stok awal hanya di sebelah sini dan seterusnya. Ada semua termasuk nanti yang di LPLP di sini. Nah, meskipun rumusnya di paling atas, tapi garis bawahnya jangan ditambah apapun. Misalnya saya tambah di sini, saya nggak sengaja ngetik huruf X gitu ya, maka dia akan error di atasnya, dia tidak bisa membaca datanya gitu. Jadi tidak usah ditambahkan apapun yang melekat pada kolom yang atasnya warna abu-abu ini. Oke, kita balik lagi ke sini, kita sudah baca ini, kita centang. Kolom tidak berwarna yang ada judulnya dapat diisi oleh puskesmas ya, yang tadi itu misalnya di usulan. Nah, ini nama barangnya bisa memilih di sini, kemudian jumlah usulannya berapa tinggal diisikan saja, stok optimum dan seterusnya diisikan manual. Oke. Kemudian lengkapi data puskesmas di sheet data barang sel G1 sampai G10. Oke, data barang, oh ini. Jadi ini kita mesti melengkapi data ini dulu ya sebelum mulai. Misalnya ini kode Fasiankes puskesmas misalnya 001A gitu. Kok oh ya 00. Nah, begini. Nama Fasiankesnya misalnya Puskesmas Sehat 1. Berarti kecamatannya Kecamatan Sehat. Kemudian nama kepala puskesmas diisikan, NIP dan seterusnya. Ini sesuai judul yang di sini ya. Kita sudah isi, kemudian lengkapi data usulan di sheet usulan kolom A tadi ya, yang di sheet usulan ini diisikan di kolom A sini. Misalnya paracetamol, tablet, jumlah usulannya misalnya berapa? 36.000. Kemudian permintaan bulanannya misalkan 1.200 gitu ya. Terus sama tiap bulan, ini rencana ya, baru rencana mau diisi di awal akan lebih baik. Jadi nggak sampai kosong obatnya gitu ya. Atau misalkan kita coba simvastatin gitu ya, misalnya usulannya 12.000 ya, berarti tiap bulan saya akan minta 10.000 ya, 1.000. Saya copy, saya rata saja semua mintanya begini. Nah, di sini nanti teman-teman perhatikan
ketika jumlah permintaan ini sama dengan jumlah yang diusulkan, maka dia akan berwarna hitam. Tapi kalau jumlahnya dia berbeda, baik lebih kecil ataupun lebih besar, maka dia akan berwarna merah. Gitu. Maka ini sebetulnya fleksibel, bisa diisi, sebaiknya sih diisi di awal tahun ya, jadi mencegah kekosongan. Kayak misalnya kita entry lagi, misalnya mengusulkan dexamethasone injeksi, misalnya 6.000 gitu. Dia masih merah, tapi nanti misalnya Januari saya rencanakan minta 500, kemudian Februari kayaknya pasiennya banyak, misalnya 700, misalkan di sini 500 lagi dan seterusnya, dia akan merah. Ya, sebelum penjumlahannya ini sama. Nah, ini kolom bantu, tidak usah diintervensi, dia berupa rumus untuk nanti menjadi rujukan di hal yang lain gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, yang data yang dimasukkan di usulan ini adalah data hasil eksaminasi, jadi usulan yang sudah tereksaminasi. Teman-teman bisa mengisi perencanaan dulu di sini, di sheet perencanaan A dan B. Nanti ini kita diminta membaca nomor 18. Oke, kita baca dulu. Ya, lengkapi isi sesuai judul, ya. Kolom FG otomatis, kemudian kalau ada item lain di perencanaan B dan seterusnya. Oke, kita langsung ke sini. Nah, ini stok akhir yang diisikan di sini adalah stok akhir November tahun 2023 sesuai LPLP. Jadi nyata gitu ya, nyata ada angkanya, ada laporannya, ada datanya. Ini silakan dimasukkan di sini. Kemudian langkah kedua, hitunglah rata pemakaian per bulan tahun 2023. Ini harus sudah mempertimbangkan waktu kosong atau resep tidak terlayani. Jadi data yang dipakai adalah data tahun 2023. Kemarin ada masukan dari teman-teman Puskesmas, kalau perencanaan 24 pakai datanya 2022 kejauhan gitu ya. Oke, kita realkan, dekatkan lagi. Tapi mohon dipastikan bahwa ini sudah mempertimbangkan waktu kosong. Saya kira videonya sudah kami bagikan beberapa waktu lalu ya untuk membantu penghitungannya. Kemudian yang kolom ini adalah rumus, jadi tidak usah diintervensi meski rumusnya hanya di baris paling atas, tetapi mohon baris bawahnya tidak diisikan apapun, karena kalau diisikan, misalnya saya isi angka 90 gitu, nanti dia akan menjadi error untuk semua baris, jadi tidak terbaca. Ya, jadi tidak usah diapa-apakan. Kemudian usulan kebutuhan ini ada dua, yang satu ini untuk yang diusulkan ke IFK, yang kedua ini yang diadakan mandiri oleh Puskesmas. Sebagai contoh kita coba ya, misalnya stok akhir alat suntik 5 mili ini ada 100 gitu. Kemudian rata pemakaian per bulannya dia ada misalnya 98 gitu. Nah, maka angkanya di sini kan prediksi kebutuhannya 1176, tetapi karena sudah dikurangi dengan sisa stok, maka sebenarnya yang direncanakan kebutuhannya adalah 1076. Nah, ini apakah mau dibulatkan di sini, dimintakan ke IFK semua, ya 1100, ataukah aku mau beli karena BLUD gitu ya, Puskesmas mau beli sendiri itu 1000, jadi yang diusulkan ke IFK hanya 100, seperti itu. Ini contohnya seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman nggak perlu mengintervensi, nanti hanya paling bawah saja ketika sudah terisi semua, saya harapannya ngisinya urut gitu ya. Kalau sudah terisi semua ada tanggal. Nah, tanggal ini silahkan dilengkapi, atau mungkin kalau mau diotomatiskan juga bisa, nanti coba saya rumuskan ya. Kalau saya otomatiskan berarti mungkin begini, sama dengan Yogyakarta, kemudian dan ini kita hapus saja, mungkin teks, kemudian today, seperti ini, kemudian formatnya adalah DD, MMMM, YYYY, mungkin begitu ya. Coba, mau nggak dia? Nah, dah. Jadi teman-teman nggak usah nulis tanggal ya, karena dia otomatis sudah tanggal hari ini. Oke, nah yang di kolom keterangan ini adalah informasi yang disampaikan IFK terkait barang-barang khusus. Misalnya kayak retinol itu kan obat program ya, jadi nanti teman-teman hati-hati menghitungnya. Jangan kemudian per bulan langsung ketemu angkanya berapa, langsung disesuaikan. Tetapi kalau program kan tidak setiap bulan digunakan. Kemudian yang ada tulisannya optimalisasi stok, ini kemungkinan tidak akan beli
Sehingga ini hanya menampilkan yang di IFK masih tersedia banyak stoknya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan kalau memang ada kebutuhan gitu perencanaannya di sini. Itu kemudian oke, selanjutnya lengkapi data stok awal tahun 2024. Ini harus sama dengan stok akhir Desember 2023 yang dilaporkan di LPLP. Nah, ini ya stok awal di sini. Ini kita tinggal memilih nama barangnya, misalnya tadi ada paracetamol yang tablet, misalnya nama spesifiknya adalah merek anti demam, atau mungkin kita isi merekannya gitu ya, mereknya apa gitu. Kemudian batch-nya misalnya Paraset 123, ED-nya misalnya 31 Januari 2025. Kalau ada harga satuan boleh dimasukkan, jadi semakin lengkap datanya. Kita akan mulai menambahkan rekapan data kita. Jumlahnya berapa? Misalnya 450. Kemudian obatnya apalagi? Simvastatin misalkan. Ini mereknya Simvast Pharma ya, atau pabrikannya. Kemudian batch ED-nya Simvast 321, ED-nya mungkin kita anggap sama ya. Harganya 235, jumlahnya 560, misalnya seperti itu. Jumlah yang di sini adalah termasuk jumlah yang ada di Pustu dan jumlah yang ada di subunit lain yang ada di Puskesmas. Tadi kita mengusulkan apa? 3, kita coba 3 ya barangnya ya. Atau yang tidak ada di sana, misalnya tidak diusulkan. Jadi tidak diusulkan tapi kita barangnya punya gitu. Jadi ini misalnya Medfor 654, ini pabriknya ya. Ini berarti misalnya pabrikannya itu Pharma misalkan. Kemudian batch ED-nya Medfor 432. Nah, ini harganya jumlahnya misalnya agak banyak 1320 gitu ya. Nah, tinggal mengisi begitu saja. Kemudian ini kita centang. Nah, nomor 6. Bila ada penerimaan, isikan di sheet penerimaan gitu. Nah, ini sheet penerimaan, kita ke sini. Mulai dari kolom A, tanggal penerimaan ini diisi. Ada satu tips kalau teman-teman mau ketik hari ini ya, tanggal hari ini tidak usah mengetikkan tanggal berapa sekarang, tetapi langsung kontrol titik 2 ya, kontrol titik 2 langsung muncul hari ini. Tapi misalnya kita simulasi karena ini tahun 2024 ya, maka kita nerima misalnya tanggal 5 Januari 2024, sumber penyediaannya kita isikan. Nah, seperti ini. Tanggal SP-nya berarti tanggal pengajuan kita permintaan ya. Ini misalnya puskesmasnya ngajukan tanggal 1. Nomor SP-nya diisi saja. Ini kemudian nomor fakturnya misalnya nah, seperti ini. Ini tanggal ding ya. Tanggalnya misalkan sama 25, 24. Nah, begini. Kemudian nomor fakturnya misalnya nah, kayak gini. Kemudian harganya adalah harga yang tertera pada faktur. Misalnya dalam satu faktur itu ada beberapa item dan harga totalnya misalnya 1.250.000, diisikan saja. Nah, nama kumulatifnya kita pilih di sini. Apakah misalnya ini ya, nama pabrikan diisi, misalnya berbeda kayak tadi ya. Kemudian harga satuannya, batch ED-nya, misalnya batch-nya, ED-nya misalnya ini, jumlah barangnya adalah misalnya 3.500, kemudian jumlah harga nanti saya rumuskan ya, saya lupa. Seharusnya sih begini, sama dengan jumlah dikali harga satuan gitu ya, tapi nanti saya rumuskan seperti dengan yang di kolom ini, jadi 1 untuk ke bawahnya. Kemudian keterangannya bisa kita tuliskan, misalnya ini berarti kalau misalnya ya, apakah dia pakai anggaran BLUD ataukah untuk program gitu, silahkan nanti dituliskan seperlunya. Nah, di sini ada kolom bantuan untuk monitoring stok. Jadi stok kita saat ini adalah
3.950. Misalnya ada batch lain yang dikelola, maka kan data atasnya sama ya. Teman-teman bisa lakukan copy, Ctrl C, kemudian paste di bawahnya untuk data awalnya. Atau teman-teman bisa juga ketik Ctrl D. Jadi Ctrl D itu duplikasi dari atasnya. Untuk harga bagaimana? Ctrl D saja. Ini akan lebih mudah diolah. Jadi untuk mengisikan database ini, untuk semua data ya, baik stok awal, usulan, penerimaan, pemakaian, dan lainnya, jangan sampai ada baris atau sel yang kosong. Kuncinya itu, jangan sampai ada baris yang kosong. Misalnya biasanya kan teman-teman kalau saya lihat tuh, pindah bulan atau ganti bulan itu dikasih satu baris kosong gitu ya. Itu jangan. Kenapa? Nanti kalau ada baris kosong, ketika difilter, baris bawahnya itu nggak kebaca gitu. Tuh, jadi jangan ada baris kosong. Misalnya ini Februari, berarti 6 Februari 2024 ya nyambung aja. Misalnya datanya ini sudah diisi ya, misalkan dari misalnya sumber penyedianya, misalnya PT penyedia gitu, penyedia. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 5 Februari. Kemudian SP-nya Oke, maaf, terinterupsi. Misalnya SP002 gitu. Terus tanggalnya misalnya 6 Februari. Nomornya adalah faktur, nah begini. Kemudian harganya 500.000 misalkan. Kemudian nama barangnya apa? Tadi belum kita selesaikan ya. Kita selesaikan dulu. Paracetamol misalnya pabriknya sama, harganya sama, hanya batch-nya yang beda. Nah, ID-nya sama, jumlahnya misalnya 6.000 ya, maka di sini jumlahnya akan langsung terkoreksi atau dia jumlah otomatis. Misalnya di sini ada simvastatin. Nah, begini, kemudian harga satuannya 540, batch ID-nya ini harus memilih ya. Panah ke bawah bisa teman-teman, tadi saya lupa panah ke bawah. Oke, ED-nya, kemudian jumlah barangnya misalnya 10.000 gitu ya. Nah, ini nanti dia akan muncul angkanya, monitoring stoknya saat ini kita berarti ada berapa gitu. Nah, kemudian bila ada pemakaian, isikan di sheet pemakaian. Nah, ini prinsipnya sama teman-teman. Nanti teman-teman coba sendiri ya. Yang penting prinsipnya adalah satu, dalam setiap baris semua kolomnya harus terisi gitu ya. Tanggal pemakaian misalkan 3 Maret 2024 untuk tujuan misalnya resep kah atau P3K dan seterusnya, misalnya paracetamol yang tadi sudah kita cek. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan untuk memilih barang yang di sini, ini hanya barang yang satu diusulkan, 2 ada di stok awal, 3 ada di penerimaan. Jadi tidak bisa melenceng dari itu. Tentunya kita belum bisa pakai ya kalau barangnya belum di entry masuk gitu. Nah, jumlah pemakaiannya misalnya 375 gitu. Keterangan pemakaian boleh diisi, misalnya untuk apa atau tanggal berapa, spesifiknya bagaimana gitu. Nah, ini monitor stoknya muncul. Kalau misalnya kita 3.750 begitu. Nanti data stok akhirnya atau monitor stoknya muncul gitu ya. Nah, di sini juga saya sediakan kolom bantu Simpus. Jadi kalau teman-teman punya data unduhan pemakaian dari Simpus, silahkan dimasukkan tanggal di sini. Yang harus diperhatikan adalah format tanggalnya diperbaiki dulu, karena kalau mengunduh dari Simpus itu format tanggalnya masih teks. Nah, itu diganti dulu menjadi format tanggal, kemudian dihilangkan format tanggalnya menjadi general, ya semua sel menjadi general dan dihilangkan mergernya, baru kemudian di copy tanggal di sini, nama barang di sini, kemudian jumlah di sini gitu ya. Nanti akan muncul nama kumulatif. Nah, teman-teman nama kumulatifnya bisa teman-teman blok, kemudian Ctrl C, kemudian pindahkan ke nama kumulatif yang di sini, gunakan value only, paste value only. Ya, nanti kalau muncul NA di sini, artinya kita coba aja langsung ya. Ini adalah data pemakaian. Oke. Pemakaian, kemudian misalnya data barangnya, ini yang tidak ada di
di situ tadi ya, yang tidak ada di penerimaan tadi. Nyala suntik semua ini, obat aja. Nah ini, misalnya albendazol suspensi. Ini pemakaian, misalnya ini dapatnya data dari Simpus gitu ya. Nah, maka di sini nama kumulatifnya mau muncul gitu. Mau muncul, tapi ketika, kita mulai dari baris bawahnya ya, baris atasnya sudah terisi soalnya. Nah, ini misalnya begini, ini saya copy ke sini, kemudian value only, nanti dia akan error. Karena kan ini nggak ada di usulan, nggak ada di penerimaan gitu ya. Nah, ini tidak sesuai datanya gitu. Maka ini bisa kita koreksi. Oh, sebenarnya bukan albendazol, ini maksudnya simvastatin misalkan begitu. Yaitu teman-teman yang lebih tahu lah di puskesmas gitu ya. Kemudian jumlah pemakaiannya bisa kita isikan dari Simpus, bisa kita copy paste di kolom yang sesuai. Kemudian tanggalnya, ini membaca bulan teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanggali di akhir bulan semua, maksudnya narik datanya Simpus itu di akhir bulan nggak masalah. Ya, ini misalnya saya contohkan di pemakaian misalnya di bulan Februari. Nah, kayak gini. Penggunaan untuk mau resep, mau ditulis rawat inap, rawat jalan, atau BPU, BPG boleh. Kalau pustu gimana? Nanti pustu enggak usah ditulis di sini ya. Nanti kita lihat di sini petunjuknya ada untuk pemakaian pustu. Nih, apabila data pemakaian copy dari Simpus, pastikan tadi ya tanggalnya diformat, kemudian hilangkan formatnya menjadi general semua. Baru di copy. Nah, kalau ada distribusi ke pustu atau subunit yang lain, isikan di sheet distribusi gitu. Nah, ini hanya sebagai sheet bantuan saja. Jadi, dia tidak mengurangi stok, tetapi hanya sebagai monitor bahwa kita pernah mendistribusikan barang ini ke pustu gitu. Jadi, kita punya datanya, semacam buku bantu gitu ya. Misalnya tanggal 3 Januari 2024, tujuannya enggak tanggal segini kali ya, 15 Januari 2024, tujuannya misalnya pustu 1 atau di mana gitu ya. Kemudian paracetamol jumlahnya misalnya yang ya, jumlahnya misalnya kita distribusikan 300. Nah, keterangannya misalnya siapa petugas yang terima, atau batch-nya, ED-nya, mereknya itu bisa ditulis di keterangan sini. Tuh, kemudian misalnya yang didistribusikan ke pustu tidak hanya paracetamol misalnya. Nah, seperti ini. Misalnya sama 300 juga. Ini tidak mengurangi stok ya. Jadi stoknya akan tetap seperti yang di sini tadi, tidak mengurangi stok. Ya, didistribusi. Kemudian kita balik lagi ke petunjuk sini, oke. Bila ada retur, sama retur rusak ED ya, berarti kita simultan saja, langsung kita ke retur sini. Misalnya tanggalnya 3 Februari 2023, tujuan returnya misalnya ke penyedia, alasannya misalnya recall voluntary, kalau ada suratnya ditulis surat lalalala gitu ya. Nomor dokumen returnya teman-teman bikin surat, misalnya nomor berapa dokumennya, misalnya Puskesmas 001, kemudian nama kumulatif, misalnya yang di recall apa, kemudian setelah kita isikan di sini nama barang, kita bisa memilih batch mana, ya, batch mana, terus ED-nya diisikan manual. Kenapa? Karena nanti ED itu kadang-kadang nggak selalu melekat ya, ada yang ED diperpanjang, diperpendek, nah itu sementara kita kosongkan. Maka nanti kalau teman-teman menuliskan batch-nya, di sini bisa teman-teman akali dengan strip terus diikuti ED-nya gitu. Misalnya tadi pas ngentri di sini ya, paraset 123, kemudian ED-nya 31 Januari 25 misalkan. Gitu. Maka nanti di yang retur sini, ini juga dia akan membaca ini. Nah, seperti itu. Ya. Jumlah yang diretur misalkan ini kan mula-mula 6.200, kita retur misalkan begini, nanti stoknya akan menjadi 6.000. Nah, rak ED juga sama, misalnya 3 Februari 23, kemudian nama kumulatifnya ini cuma simulasi aja ya. Nah, batch ED-nya juga memilih. Nah, seperti ini.
Misalnya yang ED 100 saja lah gitu ya. Kemudian keterangannya apakah sudah dimusnahkan di puskesmas, berita acara nomor 009 misalkan. Begitu. Ini rumus, tidak usah diintervensi. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan untuk retur dan rusak ED ini mengisikan kolomnya urut ya. Jadi nggak bisa misalkan simvastatin, kemudian dexa dan seterusnya, baru teman-teman milih batch nggak bisa. Jadi harus selesai satu baris dulu, baru baris berikutnya. Selesaikan dulu yang simvastatin ya, pilih batch-nya, baru kemudian yang dexa misalkan begitu. Baru nanti pilih batch-nya. Kalau batch di sini NA, berarti memang teman-teman belum pernah mengentrikan data batch-nya, baik itu di stok awal maupun di penerimaan. Jadi memang harus dilengkapi ya batch-nya. Gitu. Oh, ini yang sudah ada datanya ya, Mas. Oke, nanti bisa dicoba-coba. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ini tadi sudah, ini sudah. Nah, lengkapi data stok awal di Pustu. Nah, di sini Pustu juga difasilitasi ya untuk mengentry datanya, jadi supaya induk juga bisa memonitor stoknya masih berapa. Yang pertama harus dilakukan adalah tentunya ini entry stok awal dulu, jadi semua stok awal, jadi 1 Januari 2024. Kalau tadi stok awal yang di induk tadi harus mengakomodir data yang di Pustu juga, maka stok kumulatif di sini namanya ya, dia melekatnya ke situ gitu ya. Jadi dia punya simvastatin, jumlahnya berapa yang di Pustu biasanya nggak banyak misalkan. Kemudian keterangannya bisa diisi batch-nya, kemudian ED, pabrikannya gitu ya, dan seterusnya. Kenapa di sini nggak dikasih data asli, maksudnya kolom tersendiri? Karena sebenarnya sudah dikelola di induk tadi ya, sudah masuk datanya induk tadi. Kemudian misalnya masih stok awal, kemudian kita entry misalnya Lexa, misalnya 29 tablet, kemudian juga kita punya metformin misalkan berapa 340 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti datanya Pustu itu akan muncul di sebelah kanannya sini. Ini adalah LPLP setahunnya, LPLP 1 tahun. Jadi kalau setiap ada penambahan barang di sini dan ini sudah otomatis menghitung, gitu ya. Termasuk tadi misalnya didistribusikan barang-barang ini untuk Pustu, maka teman-teman bisa ini copy, kemudian dimasukkan di sini ya. Master di sini, kemudian tanggalnya juga, misalnya tanggal 15 langsung diterima pada hari yang sama, berarti tinggal masukkan aja tanggalnya. Nah, ini berarti penerimaan. Tapi data penerimaan dan stok awal ini tidak akan terkumulasi gitu ya. Yang terkumulasi hanya yang data pemakaian dan rusak ED. Pemakaian dan rusak ED itu nanti akan terkumulasi langsung terhitung di LPLP-nya puskesmas. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini mulai dari sheet laporan-laporan. Sheet mutasi berisi data usulan dan mutasi sepanjang tahun. Kita ke sheet mutasi sini. Nah, tadi yang data-data sudah kita isikan, dia akan masuk di sini. Ya, semua data. Jadi ini tidak usah diintervensi apapun, ini sudah rumus hanya untuk dilihat. Hanya untuk dilihat saja. Kemudian kita ke petunjuk lagi, nih kita centang. Sheet LPLP, oh oke, berarti kita ke sheet LPLP saja langsung, nanti sambil dicoba-coba dan dibaca cermat. Data yang sudah kita masukkan otomatis akan tampil di sini. Ini yang ada rumusnya hanya di kolom atas, di baris atas, tetapi dia melekat ke bawahnya dan tanggal juga sudah otomatis muncul. Begitu ya. Nah, yang bisa teman-teman isi di sini adalah memilih bulan, misalnya untuk laporan bulan Januari. Ya, laporan bulan Januari itu berarti, nah data stok awalnya adalah data stok awal Januari. Misalnya tadi ya bisa dicek nanti datanya benar nggak seperti ini. Kemudian penerimaan ya penerimaan Januari gitu. Nah, yang bisa teman-teman isikan di sini hanya yang stok optimum dan keterangan. Ya, jadi memilih di sini, kemudian stok optimum dan keterangan. Nah, stok optimum ini ada rekomendasinya di sini. Ini saya menghitungkan dari data usulan atau data pemakaian saya ambil yang paling banyak. Nah, maka datanya masih simpang gitu ya.
Ya, bisa teman-teman gunakan data ini atau data yang lain. Misalnya stok optimumnya tidak 1000 misalkan, tapi sebetulnya karena kebutuhannya sangat amat tinggi sekali, misalnya menjadi 2000, ya boleh saja, tidak masalah. Gitu ya, misalnya ini kok 2000 dirasa kelebihan, misalnya 1500 saja, ya tidak apa-apa, lihatnya di sini. Nah, rekomendasi permintaan ini menghitung dari pemakaian atau dari usulannya, gitu ya, mana yang lebih mendekati kebutuhan. Tapi kalau teman-teman misalnya mau mengubah di sini, ini jangan langsung angkanya dirubah. Kalau angkanya dirubah di sini nanti dia error. Ya, tetapi rubahlah di sheet usulan tadi. Sheet usulan misalnya ini tadi barangnya apa ya? Teksa misalkan ya. Kalau ini Januari berarti permintaan Februari. Nah, kita ke usulan ya, Februari ini kita rubah semua yang angkanya ekstrim ya, misalnya 120.000, misalnya 100.000 biar kelihatan perubahannya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita coba cek di sheet LPLP. Nah, datanya sudah berubah. Jadi mengubahnya di usulan, tidak langsung di sini. Baru keterangannya bisa teman-teman ketikkan bebas, informasi apa yang perlu diketikkan. Nah, jadi kalau di sini Februari, misalnya data Februari, ya stok awalnya dia akan mengacu ke stok awal yang Februari, gitu ya. Nah, ini berarti permintaannya periodenya Maret. Ya. Stok awalnya sudah Februari, penerimaannya Februari, pemakaian Februari, retur rusak ED juga Februari. Nah, ini tinggal stok optimumnya kita delete, kemudian kita isikan ulang berapa yang ingin kita tuliskan gitu ya di sini. Atau misalnya Maret, ya nggak apa-apa, nanti data stok awalnya di sini menjadi data stok awal Maret ya. Ketika di sini April, di sini Maret, datanya sudah berubah. Gitu. Nah, ini bawah juga sudah otomatis, tinggal teman-teman baguskan caranya, ini tarik ke bawah. Ya. Nah, kalau teman-teman mau cetak, sama seperti yang usulan tadi, kalau mau dicetak begini, diblok dulu bagian yang mau dicetak, seperti ini, file, download, PDF, kemudian pilih sheet yang dipilih saja, ya, baru kemudian diekspor. Nah, nanti setelah diekspor ini, nanti muncul, setelah diekspor nanti akan terdownload sebagai PDF, teman-teman tinggal cetak, tanda tangani, dan kemudian dikirim ke IFK. Yang usulan juga begitu ya, sama. Ya. Kemudian kita balik lagi di petunjuk sini, ini sudah. Barang yang dapat dipilih di pemakaian distribusi retur rusak ED adalah barang yang sudah di-entry di stok awal tahun dan ada di usulan, gitu ya. Oh, ini tambahan. Entry dan ada di usulan atau ada di penerimaan. Ini ya. Oke, kita centang. Untuk pengisian data rusak ED, ini data rusak ED tadi ya, satu baris harus selesai dulu baru ke bawahnya. Kemudian untuk semua data jangan mengosongkan baris, sebaiknya semua baris dan kolom harus terisi lengkap. Jangan memindahkan data menggunakan pilihan Cut atau Ctrl X, tapi gunakan copy, salin atau Ctrl C. Ya, hindari Ctrl X karena dia akan memindahkan referensinya gitu ya. Jadi hilang nanti rumusnya ya. Oke, kemudian 18 tadi sudah kita baca. Nah, lengkapi data kunjungan. Nah, data kunjungan itu di sini teman-teman. Nah, di sini. Ini sudah ada tanggal, kalau minggu ya dia warnanya merah gitu. Nanti tinggal diisikan saja angkanya, kunjungannya berapa. Misalnya di sini 2.300, 1.234, dan seterusnya ya. Nah, nanti data rekapan ini akan bisa dikelola IFK sesuai kebutuhan, juga teman-teman di Puskesmas, dan tahunannya akan terekap di sini, ini rumus. Akan terekap di sini. Jadi dalam 1 tahun itu berapa jumlah kunjungannya langsung terekap. Tidak usah menghitung lagi, gitu ya. Atau kalau teman-teman, tapi saya dari Simpus sudah bisa mengeluarkan data dan formatnya berbeda. Baik, ini saya siapkan lembar kerja kosong, silahkan diisikan di sini, akan kita lihat apakah datanya sudah siap untuk diolah atau belum, gitu. Tapi tidak apa-apa teman-teman, entrikan di sini, kita akan rekap. Prinsipnya IFK merekap data yang disampaikan Puskesmas. Begitu, kemudian untuk Simbara boleh masukkan datanya di Simbara sini. Yang perlu diperhatikan sama seperti tadi ya untuk data pemakaian Simpus, setelah di-download kemudian select all, kemudian di general,
dihilangkan merger cell-nya, kemudian baru di copy ke sini, tetapi saran saya mengkopinya per kolom ya, karena kalau semuanya general langsung di copy, itu formatnya ada yang teks, ada yang angka. Nah, nanti akan tercampur atau akan dia bingung gitu, si spreadsheet-nya ini bingung. Jadi satu kolom, dan mulainya dari kolom B ya teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu Simbara itu ada sel-sel, ada baris-baris yang kosong. Nah, kalau kita filter begitu saja, dia tidak membaca baris yang bawahnya. Jadi mulailah di kolom B untuk mengcopy data Simbara. Nanti yang kolom A-nya bisa kita intervensi dengan memberikan angka atau karakter bebas supaya datanya bisa difilter sesuai kebutuhan kita. Begitu, kemudian cara cepat ketik hari ini ya, tadi beberapa tips itu. Nah, teman-teman saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Secara teknis, nanti kalau misalnya ada kesulitan silakan langsung WA, jangan segan, kita belajar sama-sama mengutip apa yang disampaikan Pak Wargino Sihim ya. Untuk berbagi tidak harus nunggu kita pinter dulu gitu. Jadi kapan ada kesempatan berbagi ya berbagi. Kalau nunggu kita pinter ya belum tentu ada kesempatannya gitu. Maka dalam hal ini saya juga ingin menerapkan itu, bukan karena saya pinter atau apa, enggak, cuman pingin berbagi aja gitu, biar kita sama-sama bisa belajar bareng-bareng. Itu saya kira banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.